Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran jahit. Kita pertemuan kedua. Kita mempelajari tentang alat bahan jahit tindas. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan jenis-jenis jahit tindas. Ya, ada jahit tindas pengisi lembaran, jahit tindas pengisi tali, kemudian jahit tindas efek bayangan. Nah, kali ini kita akan belajar alat dan bahannya. Apa saja yang digunakan? Nah, sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu contoh jahit tindas. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari contoh dari jahit tindas. Ya, yang pertama jahit tindas pengisi lembaran atau wedded quilting. Nah, ini adalah contohnya, berupa sarung bantal. Kemudian ada bed cover. Ya, ini adalah contoh dari jahit tindas. Ya. Kemudian contoh berikutnya lagi, jahit tindas pengisi susulan, wedded atau staffed quilting. Di sini ada jahit tindas pengisi susulan berupa hiasan dinding. Ya. Kemudian ada juga yang diterapkan pada pakaian. Ya, ini berupa saku dari piyama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jahit tindas pengisi tali atau corded quilting. Di sini sarung bantal. Ya. Bisa berupa apapun ya. Di sini ditampilkan contohnya sarung bantal. Jadi pengisi talinya dimasukkan ke dalam kain yang sudah dijahit. Ya, bagaimana caranya nanti kita akan belajar bersama. Ya, kemudian ada jahit tindas efek bayangan. Ini banyak yang bingung. Contohnya seperti apa? Jahit tindas efek bayangan, ya, setelah bahan pokok utamanya, kemudian di atasnya ditambahkan kain transparan supaya warnanya kain jadi lebih soft. Di sini Ibu tampilkan contoh dari tas. Ya. Kemudian langsung kita masuk ke alat yang digunakan untuk membuat produk jahit tindas. Yang pertama adalah mesin jahit. Untuk bagian mesin jahit ya, ada dua mesin jahit manual dan mesin jahit high speed. Ya. Mesin jahit digunakan untuk menjahit bagian yang sudah dipola. Ya, jadi kalian tentunya sudah pernah lihat ya di shop ada, di Bengkel Kri ada mesin jahit seperti ini ya. Kemudian ada juga mesin jahit seperti ini. Nah, kita teorinya dulu saja, nanti kita akan praktekkan kalau sudah benar-benar diperbolehkan ke KBM tatap muka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mesin zigzag. Apa itu mesin zigzag? Ya, mesin zigzag ini bersifat multifungsi, antara lain dapat digunakan untuk membuat lubang kancing, membuat hiasan, sesuai dengan program mesin jahit. Ya. Mesin jahit di shop ada, ya, mesin jahit portable. Ya. Ini bisa dibawa kemana-mana mesin jahitnya, ya tidak perlu pakai meja yang khusus, dia bisa diletakkan di meja tulis, meja makan atau meja apapun ya. Jadi dia bisa dibawa kemana saja. Kemudian ada mesin obras. Nah, mesin obras ada mesin obras kecil dan mesin obras besar. Di sini Ibu tampilkan mesin obras besar. Ya, gunanya apa mesin obras besar? Untuk menjahit bagian pinggiran kain dan pinggiran jahitan agar serat kain tidak lepas dan rapi. Ya. Kemudian alat yang berikutnya adalah spool atau kumparan. Di sini untuk menggulung benang bawah. Ya, kemudian ada rumah dari spool, yaitu skoci, tempat kumparannya. Jadi keduanya ini saling berkaitan. Antara spool atau kumparan dengan skoci ini saling berkaitan. Ya. Spool saja tidak bisa jalan tanpa skoci. Ini letaknya di bagian bawah
mesin jahit ya. Kemudian jarum tangan. Ya, jarum ada 3. Ya, ada jarum tangan, jarum mesin, dan jarum pentul. Bisa diperhatikan pada gambarnya. Ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya yang namanya jarum. Jarum tangan untuk menjahit secara manual. Kemudian jarum mesin ya, untuk menjahit dengan menggunakan mesin jahit. Jarum ini mempunyai beberapa macam ukuran. Contohnya nomor 11, 13, 15, 16, 17, 18, dan seterusnya. Ya. Jarum mesin memiliki lubang pada bagian ujung runcingnya. Sedangkan jarum tangan pada bagian belakangnya, ya, pada bagian tumpulnya, lubangnya. Kemudian ada jarum pentul. Ya. Kemudian berikutnya adalah gunting kain. Gunting ada 3 ya, yang kita gunakan pada mata pelajaran jahit. Ada gunting kain, gunting kertas, dan gunting benang. Ya, di sini ada beberapa contohnya. Kemudian meteran untuk mengukur bahan. Ya. Kemudian ada cungkit atau pendedel untuk membuka jahitan yang salah atau yang tidak digunakan. Ya. Ini adalah pendedel. Kemudian ada rader untuk memberi tanda jahitan pada kain. Ya. Ini adalah rader. Kemudian ada tudung jari untuk melindungi jari pada saat menjahit dengan menggunakan jarum tangan. Ya. Supaya tidak tertusuk, supaya aman. Ya. Kemudian ada bantalan jarum. Bantalan jarum ini ya, tempat menyimpan jarum supaya jarumnya tidak berserakan kemana-mana. Ya, supaya kita mudah mencarinya, harus ada tempat jarum atau bantalan jarum. Kemudian yang berikutnya ada telusup benang. Digunakan untuk memasukkan benang pada jarum. Ya. Kalau di toko-toko biasanya sering disebutnya dengan mata nenek, ya. Karena ini untuk membantu memasukkan benang pada jarum. Kemudian karbon jahit untuk menandai jahitan dengan menggunakan rader. Nah, rader yang di atas tadi ini sebagai alatnya, sebagai bahannya untuk memberi tanda. Jadi rader dan karbon jahit saling berkaitan. Kemudian ada pensil dan alat mewarnai digunakan untuk membuat desain. Ya, kalian sudah mempelajari, sudah tahu tentang alat-alatnya. Yang berikutnya adalah ya, nih kapur jahit. Kapur jahit ini juga untuk memberi tanda, ya, memberi tanda pada bahan yang akan digunting. Jadi bahannya tidak diberi tanda dengan pensil atau pulpen atau spidol, nanti akan kotor, tapi digunakan kapur jahit. Kapur jahit ini mudah hilang, ya, makanya ini digunakan pada kain. Kemudian ada setrika dan meja setrika. Ya, ini untuk memipihkan, ya, merapikan jahitan, ya, dan alasnya juga, ya. Kemudian kita sudah tadi belajar tentang alat jahit, ya. Kemudian kita ada bahan-bahan untuk jahit tindas, ya. Yang digunakan pertama adalah kain polos sebagai bahan dasarnya. Kemudian kain transparan sebagai bahan penunjang, ya. Ada bahan pokok, ada bahan penunjang. Bahan penunjangnya berupa kain polos. Ya, ini bisa digunakan untuk jahit tindas efek bayangan. Ya. Kemudian ada kain belacu atau polos sebagai bahan dasar dan furing. Ya, bisa untuk bahan dasar maupun furing. Kain belacu atau polos. Kemudian ada kain asahi. Nah, ini sebagai furing. Kalau kalian jalan-jalan ke toko kain, ya, kain asahi ini banyak dijual belikan di sana. Ya. Kemudian kain bermotif, ya, ini ada beri contoh motif batik, ya, untuk bahan dasarnya juga. Jadi selain kain polos, kain motif juga bisa untuk dijadikan jahit tindas. Nah, kemudian tali, yang digunakan tali kur bisa atau tali jagung. Ya. Kemudian ada dakron. Dakron ini berbentuk lembaran, ya. Ini digunakan untuk pengisi lembaran atau susulan. Kemudian ada koldor, ya, untuk pengisi lembaran juga. Jadi
ada dakron dan ada koldor. Bisa digunakan salah satu. Kemudian ada karton manila atau kertas roti untuk membuat pola. Produk apa yang akan kita buat? Nah, sebelumnya kita membuat polanya dulu dengan menggunakan kertas roti atau kertas manila. Nah, kemudian ada benang. Benang ada 3 di sini. Benang jahit, benang sulam, dan benang obras. Nah, benang jahit untuk menjahit bahan yang sudah dipola. Kemudian benang sulam digunakan untuk hiasan atau variasi jahitan. Sedangkan benang obras digunakan untuk menjahit pinggiran kain dan pinggiran jahitan agar serat kain tidak lepas. Sumber yang Ibu ambil adalah buku Kriya Tekstil Jilid 2 karya Budiono dan kawan-kawan. Sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ibu ya melalui WA maupun Japri boleh, melalui grup boleh. Ya. Silakan setelah ini kalian bisa mengerjakan kuis yang